Kita ngomong fufu fafa ya. Jadi kalau orang Sunda bilangnya atau Palembang orangnya ngomongnya pupu papa. Hati-hati ya. Kalau pupu papa ada artinya. Pupu kita tahu in English dan papa juga kita tahu. Jadi pupu papa ini jorok juga rupanya ya nama akun ini ya. Sobat era sekalian, ini menarik ya. Seperti biasanya Menkominfo ya, Menteri Komunikasi dan Informasi itu akan mengumumkan ya siapa yang menjadi akun Fufu Fafa tersebut. Jadi saya membuat polling ya, apakah Anda yakin, sangat yakin, tidak yakin, sangat tidak yakin ya, bagaimana atau siapa pemilik Fufu Fafa tersebut ya. Ini ada gambar Budi Aris Setiadi, lumayan juga dia ini menyembah ya, tapi apakah benar ya Budi Ari ya? Mungkin ya, coba kita lihat ya. Jadi sahabat sekalian, kita bacakan dulu ya, karena orang meragukan ini jangan-jangan ada stuntman ya. Kalau stunt woman mungkin enggak ya, stuntman-nya. Kita bacakan di sini. Oke, sobat RH sekalian, Menkominfo segera umumkan pemilik akun Fufu Fafa, klaim bukan Gibran. CNN Indonesia ya, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan bakal segera mengumumkan siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa yang jadi sorotan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Akun Fufu Fafa sebelumnya diduga kuat milik Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Budi Ari mengatakan informasi terkait pemilik akun Fufu Fafa akan diumumkan ketika pihaknya telah menemukan identitas pemilik akun. Nanti diumumin, kalau tahu siapa yang punya nanti diumumin. Yang pasti bukan punya Mas Gibran, kata Budi Ari di kantor Kominfo. Luar biasa. Dia pastikan bukan punya Gibran, punya siapa? Lemboh belum tahu. Budi Ari mengaku pihaknya mengetahui akun tersebut bukan milik Gibran setelah melakukan pelacakan. Namun Budi Ari tidak memberitahu siapa pemilik akun tersebut karena masih melakukan penelusuran. Ya. Ia juga bersikeras akun Fufu Fafa bukan milik Gibran dan menyebut isu ini adalah upaya adu domba. Namun begitu Budi Ari tidak menjelaskan maksud dari upaya adu domba tersebut dan siapa yang sedang diadu ya. Bukan milik Gibran, itu upaya mengadu domba, kata dia. Sebelumnya Gibran juga telah angkat suara terkait akun Kaskus Fufu Fafa yang dituding warganet merupakan miliknya. Akun yang ramai dibincangkan di media sosial itu mencuat ke permukaan karena sering menghujat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama masa pemilu 2014 lalu. Nanti kita munculkan lagi orang-orang yang disenggol oleh Fufu Fafa ya. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun itu. Ia juga meminta wartawan untuk bertanya ke pemilik akun tersebut. Lah mbuh takono sing duwe akun, kok aku tidak tahu, tanyakan ke yang punya akun, kok ke saya, kata Gibran singkat usai belusukan di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Lawean, Solo Selasa ya, sambil bagi-bagi bansos ya. Gibran tak menjawab lagi saat didesak mengenai akun Fufu Fafa tersebut. Ia langsung berpamitan kepada warga dan awak media. Mobil Gibran kemudian meninggalkan lokasi belusukan. Sejumlah netizen mengunggah tangkapan layar beberapa postingan akun Fufu Fafa di Kaskus yang diduga milik Gibran. Akun itu menyindir Prabowo lewat beberapa tulisan seperti ya, kasihan capres yang anaknya fashion designer ya. Postingan itu diunggah 17 September 2017 ya. Ada bilang homo sebenarnya dia ya, persisnya. Kasihan capres yang anaknya fashion designer, homo ya. Kemudian ada juga tulisan istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa?
Tulisan ini diunggah 19 Juni 2018. Warganet menduga akun itu milik Gibran yang disimpulkan dari salah satu postingan Fufufafa yang menyebut akun Twitter miliknya adalah @rkgbRN. Akun Twitter itu pernah dimention oleh akun @kaisang Pangarep, Kaisang P milik Kaisang Pangarep, adik Gibran pada 24 Juni 2012 di Twitter. Namun cuitan itu telah dihapus. Luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, saya pakai kacamata dulu ya. Saya harus periksa mata nih seperti 4 tahun sudah bergelut di sini ya. Bergelut dengan ini ya. Jadi saudara sekalian ya, kalau kita lihat ya, apakah Fufufafa ini Gibran atau tidak ya. Ya sebenarnya hanya keinginan mencari hal yang sebenarnya saja ya. Jangan sampai kemudian ini fitnah ya, tentu. Tetapi kan kita juga mencari kebenaran ya, melalui Roy Suryo, melalui melalui Ainun Najib ya. Dan sebenarnya harusnya ada pakar IT lainnya yang juga bicara ya. Tetapi memang ada beberapa bukti yang ditunjukkan Roy Suryo kalau yang namanya Fufufafa, kemudian RKGBN, @RKGBN, Genarli ya, Raka Genarli, kemudian R Genarli gitu ya. Kemudian Cilipari ya, yang merupakan cateringnya Gibran, itu satu ya, satu circle, satu pemiliknya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Makanya Roy Suryo yakin itu milik Gibran, apalagi ada upaya untuk menghapus postingan di akun tersebut ya. 2001 postingan sudah hilang, karena sekarang postingannya tinggal tersisa 2906 kalau kemarin ya. Jadi coba kita Kaskus Fufufafa ya. Kaskus Fufufafa itu tinggal sekian ya. Sebelumnya diperkirakan 5.000, sekarang tinggal 2.906. Jadi 2.906 ini tidak lagi dihapus ya. Sebelumnya ada upaya untuk melakukan penghapusan. Jadi saudara sekalian, sejauh ini memang tidak ada orang yang mengadukan akun Fufufafa ini. Ya barangkali dia berpikir karena ini Gibran, atau karena ini nggak ada gunanya juga, orang dekat dengan kekuasaan. Tapi coba dilihat siapa saja yang disenggol oleh akun Fufufafa ini. Banyak, tidak hanya Prabowo Subianto ya, tidak hanya anaknya Prabowo, tidak hanya istrinya Prabowo, tapi berbagai pihak. Anies Baswedan ada, kalau partai ya PKS, kemudian Habib Rizik disenggol juga. Banyak ya orang-orang yang disenggol oleh akun Fufufafa ini. Utamanya ya tentu mereka-mereka yang tidak mendukung Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019 ya. Di sini misalnya ada SBY, ada AHY ya kan, ada Ustadz Felix, ada Sandiaga Uno, ada Habibur Rahman, kemudian ada Yusril, kalau ada Din Samsudin ya. Orang-orang yang disenggol oleh akun Fufufafa ini. Jadi betul-betul sebenarnya dia tidak hanya menyerang Prabowo Subianto, tapi menyerang para pendukung Prabowo Subianto dalam perhelatan Pilpres 2019 yang lalu ya. Itu sobat era sekalian. Apakah kemudian akan dipersoalkan oleh pihak-pihak yang ada di foto tersebut ya? Ya itu terserah mereka. Karena kalau mereka merasa dihina, dicemarkan nama baiknya, maka mereka bisa mengadukan sebagai delik aduan. Apakah bisa ujaran kebencian ya? Undang-undang ITE
Ya bisa juga sebenarnya, tetapi sekali lagi saya bukan penganut orang yang suka lapor-lapor, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tapi kalau individual merasa tersinggung silahkan. Jadi tidak menggunakan delik umum, tetapi delik aduan yang merasa tersinggung. Jadi kalau Anda tidak merasa tersinggung ya sudah, itu satu. Tetapi urusannya tidak selesai di situ saja. Kalau seandainya ya para anggota DPR terpilih nanti ya bersepakat untuk melengsarkan Gibran Rakabuming Raka karena menganggap ada masalah, ya inilah salah satu masalahnya. Masalahnya adalah bahwa dia sudah melakukan perbuatan atau tindakan tercelah. Tapi kok itu kan dilakukan ketika dia belum jadi wakil presiden? Iya, kalau sudah jadi wakil presiden, apapun ya perbuatan tercela yang dilakukan bahkan sebelum dia menjadi wakil presiden, ya itu subject to impeachment. Dia tidak bisa diproses hukum biasa. Misalnya seorang wakil presiden dilaporkan, dia tidak boleh diproses hukum biasa. Ya, prosesnya adalah proses politik. Ya, proses politik itu apakah tindak pidana berat seperti suap, korupsi, atau kemudian tindak pidana berat lainnya, atau pengkhianatan terhadap negara, itu satu kelompok. Kelompok kedua perbuatan tercelah, ya. Kelompok ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat. Memang ada syarat konstitusional, ya. Seperti syarat konstitusionalnya itu adalah tidak pernah mengkhianati negara, warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, serta mampu secara jasmani dan rohani. Mampu secara jasmani dan rohani ini perlu diperiksa juga nanti besok-besok ya. Apakah dia secara jasmani dan rohani terutama kejiwaan mampu atau tidak untuk menjadi calon wakil, untuk menjadi wakil presiden, bukan lagi calon ya. Kemudian kalau seandainya ada masalah dengan ijazahnya, bisa jadi dia dianggap tidak lagi memenuhi syarat atau juga melakukan perbuatan tercela karena berusaha dalam tanda kutip membohongi publik mengenai keberadaan ijazahnya. Sebagai contoh misalnya keberadaan ijazah di Melbourne University yang awalnya dikesankan S2 tapi kemudian dikoreksi ya seolah-olah S1, ternyata S1 pun tidak. Itu hanya persiapan masuk universitas dan tidak bisa juga disetarakan dengan SMA karena persiapan masuk universitas itu kalau kita barangkali seperti bimbingan belajar ya, primagama dan lain sebagainya. Kemudian di Bradford University di Singapura juga kita harus lihat apakah itu setingkat SMA atau setingkat S1 atau sebenarnya kursus saja, kursus manajemen dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, kita harus buat clear masalah ini agar kemudian tidak menjadi gosip yang terus-menerus terjadi dan akhirnya menjadi liability dalam pemerintahan ini. Ya, oke, itu satu bagian. Bagian kedua adalah kita akan lihat apakah orang seperti Budi Aristiadi yang jelas-jelas ketua umum pro Jokowi Projo, yang saya sendiri tidak setuju penggunaan nama presiden dilekatkan kepada nama relawan ya, Projo, Jokman dan lain sebagainya. Kenapa? Karena he is our president ya. Jokowi is the president of Republic of Indonesia ya, bukan presiden para relawan saja. Karena itu tidak boleh namanya digunakan. Sama nanti Prabowo nggak boleh digunakan sebagai nama relawan. Karena Prabowo belongs to Republic, belongs to all the people, belongs to ours ya. Tidak boleh ya. Jadi belong to us ya, tidak boleh ya. Kemudian digunakan sembarangan seolah-olah dia hanya milik satu kelompok dan golongan tertentu untuk membedakan dengan kelompok atau golongan yang lain. Seperti di televisi misalnya ada kelompok pembela Prabowo, ada kelompok pengkritik Prabowo. Nggak boleh begitu. Jadi Prabowo harus dibela ya oleh orang-orang yang memang resmi ditunjuk negara untuk menjadi juru bicara. Bukan orang-orang juru bicara partikelir yang tidak jelas statusnya dan kemudian justru akan menyalahgunakan nama Prabowo sebagai presiden untuk
mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu baik langsung maupun tidak langsung. Siapa bilang tidak mendapatkan keuntungan? Kalau Anda dipersepsi sebagai orang dekat kekuasaan, menjadi juru bicara kekuasaan, kan mempersepsikan bahwa Anda dekat dengan kekuasaan untuk kemudian mendapatkan pengaruh di bisnis Anda, ya, di kegiatan Anda, di apapun Anda. Karena orang yang dipersepsi dekat dengan kekuasaan itu biasanya bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan minimal kemudahan dalam urusan-urusan apapun. Begitu ya Sobat Era sekalian. Jadi kita akan lihat dan kemudian coba ya kita lihat pollingnya ya, posisinya seperti apa ya. Sekali lagi ini akun Fufu Fafa ya. Luar biasa ya. Oke. Sudah berapa ini ya? Sudah 2000-an yang masuk ya. Sejauh mana 2600 ya. Ya, sudah 2600 yang voting. Sejauh mana Anda yakin akun Fufu Fafa milik Gibran? Pertanyaannya. 2600 yang voting, sangat yakin 90%, yakin 6%, sangat tidak yakin 2%, tidak yakin 1%, ragu-ragu 2%. Jadi kalau antara sangat yakin dan yakin itu kita gabung jadi 96%. Jadi mayoritas ya, mayoritas yakin bahwa itu adalah akunnya Gibran Raka Buming Raka ya. Coba kita lihat alasan yakin tidak yakinnya ya. Sangat yakin sebab yang Maha Kuasa yang menentukan, amin ya Rabbal Alamin. Wah, luar biasa. Alam pun akan selalu menghembus angin. Tukang adu domba kerjanya tidak lain ada lagi terpaksa mengadu domba lagi. Oh, luar biasa ya. Ini perlu dibuktikan dengan jejak digital GA bisa di polling ya. Ini perlu dibuktikan dengan jejak digital nggak bisa di polling. Oke. Akun IA yang serba canggih bisa saja berguna untuk memancing lawan atau menjatuhkan lawan. Iya, tunggu aja. Si wakil itu pasti diganti kalau itu benar. Akan muncul stuntman yang jadi pemeran pengganti Fufu Fafa yang asli. Yang 1% itu kemungkinan milik keluarga yang bersangkutan. Trik dan cara begundal-gundal jongos kadrun untuk mengadu domba Prabowo dan Gibran luar biasa. Luar biasa. Trik itu kalau mengada-ada, ini nyata ada tulisannya buzzer panas takut nggak bayaran. Semua sudah ada buktinya lengkap bahwa dia itu Gibran. Kalau saya yakin karena dilihat gaya bicaranya Gibran pada masa itu, saya pernah lihat gayanya tengil dan saya samakan dengan tulisan di medsosnya, saya yakin sama. Gak ngikuti. Ya pro dan kontra kita hargai ya. Tapi kalau dibilang mengadu domba, ini berita bro. Ini adalah sebuah fakta ya. Dan kita menyampaikan fakta-fakta ini ke publik. Tidak sembarangan juga ya, bukan tidak ada hujan, tidak ada panas tiba-tiba kemudian kita beritakan. Ini sesuatu yang sudah cetau wela-wela di publik ya, bahwa ada akun Kaskus yang bernama Fufu Fafa. Akunnya itu benar, ya kan? Lalu isinya juga benar, menghina dan lain sebagainya. Cuma orang berdebat apakah itu milik Gibran atau tidak. Nah, karena itu kemudian di polling. Di polling itu maksudnya berdasarkan pengetahuan yang Anda sudah dapat. Maka membentuk keyakinan. Jadi kalau Anda ragu-ragu ya tulis saja ragu-ragu. Ya.